Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar mengenai metode biseksi. Metode biseksi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai akar X dari persamaan nonlinear. Adapun algoritma metode biseksi adalah yang pertama, kita mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, menentukan nilai A dan B, atau di sini bisa kita ganti dengan istilah batas atas dan batas bawah. Yang ketiga, kita menentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, menghitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak memiliki akar. Sedangkan jika tidak, maka hitung X sama dengan A tambah B dibagi 2. Yang ketujuh, hitung nilai fx. Yang kedelapan, jika fx dikali fa lebih kecil dari 0, maka nilai B sama dengan X. Dan fb sama dengan fx. Jika tidak, maka nilai A sama dengan X dan fa sama dengan fx. Jika absolut B kurang A lebih kecil E, atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan jika tidak, maka ulangi langkah ke-6. Untuk memperjelas algoritma metode biseksi, dapat kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya diketahui persamaan nonlinear fx sama dengan x tambah e pangkat x, kita akan mencari nilai x-nya menggunakan metode biseksi. Langkah yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Di sini kita sudah ketahui bahwa fungsi fx-nya itu sama dengan x tambah e pangkat x. Yang berikutnya, tentukan nilai A dan B. Misal, A itu sama dengan 0, B sama dengan min 1. Tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Jadi misalnya toleransi E-nya itu sama dengan 0,12345, sedangkan N-nya itu misalnya sama dengan 10. Jadi E ini merupakan error, N itu merupakan iterasinya. Untuk penentuan nilai E dan N itu tergantung kita. Jadi ini nilai E ini bisa 0,01, bisa 0,005, jadi terserah kita. Begitu juga penentuan nilai N. Bisa 10, bisa 20, dan seterusnya. Oke, berikutnya itu adalah hitung FA dan FB. Hitung FA dan FB. Jadi di sini misalnya saya taruh dulu N-nya kan sama dengan 10, jadi kita dari 0. Sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, A-nya itu 0, B-nya itu min 1. Terus kita cari misalnya nilai FA-nya sama dengan X ditambah eksponen dari nilai X. Sedangkan ini juga X sama dengan min 1 ditambah eksponen dari min 1 minus 0,6 sekian. Cek. Hitung FA dan FB sudah. Jika FA kali FB lebih besar dari 0, kita cek betul nggak? Oh, ternyata tidak. FA kali FB. Oh, tidak ya. Jika FA kali FB, maka proses dihentikan karena jika tidak, maka dilanjutkan hitung X sama dengan A tambah B bagi 2. Oke, karena nilai FA kali FB itu lebih kecil dari 0, maka
proses perhitungan dilanjutkan, yaitu dengan X sama dengan A tambah B dibagi 2. Sama dengan A ditambah B dibagi 2 minus 0,5. A ditambah B dibagi 2. Oke. Terus hitung fx-nya. Oh, hitung nilai fx-nya. Misalnya di sini fx. Kita anggap nilai fx-nya ini. Oke, ini sama dengan x ditambah eksponen x. 0,106. Oke. Yang berikutnya, bila fx dikali fa lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat fx dikali fa. Fx dikali fa. Oh, lebih kecil dari 0. Tidak, ya. Gitu. Jadi sini bila fx dikali fa lebih kecil dari 0, maka nilai b diganti nilai x. Dan fbx sama dengan fx. Jika tidak, maka nilai a diganti nilai x. Dan fa sama dengan fx. Oke, kita cek. Ternyata nilai fa yang ini dikali nilai fx yang ini, itu hasilnya itu plus atau lebih besar dari 0. Sehingga nilai A itu diganti nilai X. Sehingga nilai A itu diganti nilai X sama dengan ini. Sedangkan nilai B-nya tetap. Nah, kita cari nilai FA-nya. Kita cari nilai FB-nya. Oke. Terus kita cari nilai X-nya. Oke. Jadi kan bila fx kali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x, nilai b diganti x, dan fbx sama dengan fx. Jika tidak, maka nilai a diganti x, dan fa sama dengan fx. Jika b dikurangi a lebih kecil dari e, atau iterasi lebih besar dari iterasi, maka proses dihentikan. Mendapatkan x. Bila tidak, ulangi langkah 6. Oke, kita lihat dulu apakah sudah memenuhi nilai b dikurangi a lebih kecil dari e. Cek di sini. Ini sama dengan absolut b dikurangi a. Oops. Oke, 1. Nah, kita cek apakah nilai absolut b kurang a itu lebih kecil dari e. Kita cek apakah nilai b kurang a lebih kecil dari e. Kita cek b kurang a lebih kecil dari e. Oh tidak, ini b kurang a 1, sedangkan e nya 0,01. Jadi nilai absolutnya itu masih lebih besar dari a. Terus kita cek lagi apakah iterasinya iterasi maksimum. Nah, ini masih 1. Sudah kita semua. Oke. Jika tidak, ulangi langkah ke-6. Oke, ulangi lagi langkah ke-6. Oke, hitung AB. Sudah semua. Terus kita cek FA dikali FX. Oke. Ternyata nilai FA dikali FX itu bernilai negatif. Sehingga nilai ini
Jika fx dikali fa lebih kecil dari 0, maksudnya atau bernilai negatif, maka b sama dengan x. Jadi nilai b itu diganti dengan nilai x. Kita cek negatif, jadi nilai b diganti dengan nilai x. Jadi itu sama dengan ini tetap. Jadi nilai fa b kita cek lagi. Oke, belum memenuhi ya, belum memenuhi baik nilai errornya maupun nilai iterasinya. Terus kita cek nilai fx dikali fa, nilai fx dikali a, fx dikali a ternyata lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, sehingga nilai b itu diubah menjadi nilai x sama dengan nilai x. Ini tetap. Oke, dicek lagi. Ternyata nilai errornya itu dengan nilai absolutnya itu masih lebih besar nilai absolut, iterasinya juga masih. Cek nilai fx dikali fa ternyata positif. Jadi kalau nilai fx dikali fa, maka nilai a diganti dengan nilai x. Nilai fx yang ini dikali dengan nilai a, ternyata hasilnya lebih besar dari 0, maka nilai a diganti dengan nilai x. Sama dengan ini. Lagi. Ternyata belum, kita cek nilai fa sama dengan nilai fx. Ternyata lebih kecil dari 0, karena fx dikali fa nilainya lebih kecil dari 0, sehingga nilai b itu diganti dengan nilai x. Nilai a nya tetap. Oke, boleh. Kita cek lagi nilai fx kali fa, ternyata negatif, jadi nilai b nya diganti dengan nilai x. Oke, ini tetap. Oke, belum juga memenuhi syarat. Kita cek lagi nilai fa dikali fx. fa dikali fx ternyata nilainya itu lebih kecil dari 0. Jadi kita ganti. Nilai b nya dengan nilai x nya. Ini tetap. Oke. Belum memenuhi, kita ganti lagi. Cek lagi nilai perkiraan fa dikali fx. Ternyata fa dikali fx itu nilainya positif atau lebih besar dari 0. Jadi nilai a yang diganti dengan nilai x.
lihat lagi perkalian antara nilai fx sama nilai fa. Oh, ternyata lebih kecil dari 0, jadi nilai b yang diganti. Kita cek lagi, ternyata nilai fa kali fx itu sama dengan negatif, itu lebih dari 0, jadi nilai b diganti dengan nilai x. Oke, kita cek. Ternyata kalau kita tinjau dari nilai absolut B kurang A, nilainya itu lebih besar dari E. Namun, ada syarat kedua itu adalah bahwa jika absolut B kurang A lebih kecil dari atau iterasinya itu lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Jadi pada saat proses ke-11 itu dihentikan karena iterasinya itu cuma sampai ke 10. Jadi kita cek lagi, itu karena ini negatif, FA ketemu FX positif, FA ketemu FX itu positif, jadi itu FA nya ketemu FX, jadi nilai A itu diganti dengan nilai X. Ini saya lagi tetap. Oke. Jadi berdasarkan syarat di awal bahwa iterasi itu cuma sampai iterasi ke-10. Jika sudah melewati 10, maka proses dihentikan. Jadi pada iterasi ke-11 proses dihentikan, jadi mendapatkan nilai X sama dengan 0,56718672. Jadi bisa disimpulkan bahwa menggunakan metode biseksi, nilai X atau nilai akar X yang didapatkan untuk menyelesaikan persamaan fx sama dengan X tambah E pangkat X adalah nilai X-nya itu minus 0,5671388672. Sangat berbeda dengan yang menggunakan metode tabel, dia itu didapat X sama dengan minus 0,6. Tapi kalau dilihat dari nilai fx-nya itu memang masih lebih kecil dari nilai minus 0,6. Oh, lebih kecil nilai minus 0,56. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.